kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini adik-adik akan mengikutinya sampai selesai. Mari kita akan pujikan seperti Bapa sayang anak. Berkat pertolongan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami anak-anak sekolah Minggu GPI Shalom akan mengadakan ibadah online. Kiranya Tuhan pimpin dari awal sampai dengan selesainya. Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah Minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita mau mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, selalu pasti
adik-adik, kita sudah dijaga oleh Tuhan, sudah dipelihara oleh Tuhan. Mari kita mau tetap rajin sekolah minggu, dan kita juga bisa mengajak teman-teman kita untuk datang sekolah minggu. Nah, kalau sekarang kita belum bisa beribadah di gereja, adik-adik bisa mengajak teman-temannya untuk menyaksikan ibadah online ini bersama-sama ya. Yuk, kita mau lanjutkan ujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati guru yang akan menyampaikannya, dan berkati semua anak-anak yang akan mendengarkannya. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah, dan kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik Sekolah Minggu GPI Shalom, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu cerita sekolah minggu. Ada satu cerita di sebuah desa. Ada seorang gadis yang berumur 12 tahun. Siapa ya di sini yang berumur 12 tahun? Namanya adalah Elena. Elena tinggal dalam sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Letak rumahnya itu berdekatan dengan rel kereta api. Elena adalah seorang anak yang periang dan rajin. Elena, terdengar suara ayahnya. Di mana air panas untuk membuat teh, ayah? Ibunya yang sedang sakit dan lemah memanggilnya. Ambilkan selimut untukku. Ibu kedinginan, Elena, seru Bambang adiknya. Luisa jatuh ke dalam lumpur. Tolong bersihkan. Tidak heran, sepanjang hari di rumah Elena terdengar suara panggil memanggil adik-adik. Elena, Elena, Elena. Tetapi Elena tidak menggerutu. Ia cepat datang menolong ayah, ibu, dan adik-adiknya dengan penuh kasih. Hanya satu pekerja yang sulit dilakukan oleh Elena, yaitu menjalankan suatu tugas rahasia adik-adik. Sewaktu Elena disuruh pergi ke tepi hutan mengunjungi rumah seorang tua, ada seorang tua di sana adik-adik. Sebenarnya Elena itu sangat takut, tetapi ia harus mentaati perintah ayahnya itu. Tugas itu harus dijalankan jika hari sudah menjelang sore. Tetapi sekarang masih pagi. Elena harus pergi ke pasar. Ia mengambil sepatunya yang sudah rusak. Dia memiliki satu sepatu adik-adik yang sudah rusak. Karena ia tidak mempunyai sepatu yang lain, maka ia mengikat sepatunya itu pada kakinya. Sesudah dari pasar,
ia mengambil pakaian kotor yang harus dicuci di sumur. Sumur itu letaknya cukup jauh dari rumahnya. Dia berjalan kaki membawa cuciannya itu adik-adik untuk dicuci, kemudian dijemur dan membawanya kembali pulang untuk dijemur. Kemudian ia juga harus ke sumur untuk mengambil air minum. Yang menolong dia itu adalah adiknya yang bernama Bambang. Sesudah pekerjaan mencuci pakaian selesai, Elena masih belum dapat beristirahat adik-adik. Dia masih ada satu tugas, yaitu harus ke tempat adiknya Maria yang berada di mana adik-adik? Di rumah sakit. Di rumah sakit itu lumayan jauh. Adiknya yang bernama Maria ini sakit TBC. Kalau sakit TBC itu harus tinggal tidak dengan orang tuanya, tidak dengan bersama-sama, tidak boleh bersama-sama karena harus berpisah. Jadi si Elena itu harus mengunjungi adiknya yang sedang sakit TBC itu di suatu rumah sakit. Setelah sampai di sana, kemudian ia langsung menuju ke kamar Maria. Namun ia tidak menemukan adiknya itu adik-adik. Nah, Elena itu tahu di mana Maria. Ya, si Elena ini datang ke tempat Maria, memberikan makanan adik-adik kepada adiknya ini, memberi makan supaya adiknya ini bisa makan. Nah, dia mencari Maria itu, kemudian tidak menemukan. Dia tahu bahwa Maria itu pergi kemana. Maria itu berdoa di depan patung-patung adik-adik. Di sana ada patung-patung. Si Maria ini disuruh oleh perawat-perawatnya untuk berdoa di patung-patung itu. Lama-kelamaan itu sudah satu kebiasaan bagi Maria, sehingga dia lupa bahwa Tuhan Yesus itu baik, dan cerita-cerita tentang sekolah minggu yang pernah didengarnya itu dilupakannya karena setiap hari dia harus menyembah, seperti menyembah patung-patung itu adik-adik. Nah, setelah itu Elena menunggu dengan sabar, menunggu Maria dengan sabarnya. Setelah Maria keluar dari ruangan itu, mereka bersama-sama pergi ke kamarnya Maria yang ada di rumah sakit itu adik-adik. Maria bilang kepada Elena bahwa dia kepingin sekali pulang. Doa yang kau panjatkan di ruangan itu tidak berguna, Maria, karena tidak langsung kau panjatkan kepada Tuhan Yesus, satu-satunya yang menyembuhkan engkau. Maria cuma diam saja adik-adik. Dia tidak menghiraukan kakaknya bilang seperti itu. Kemudian jam berkunjung itu sudah selesai. Elena harus pulang. Sepanjang perjalanan, Elena itu berdoa untuk adiknya Maria ini adik-adik. Setibanya di rumah, sambil bernyanyi, Elena menyajikan makanan untuk keluarganya. Banyak sekali tugas yang harus dilakukan oleh Elena. Juga untuk ibunya yang sedang sakit. Ia menyelesaikan semua tugasnya dengan cepat. Karena si Elena ini tadi adik-adik rindu, dia itu ke rumahnya Nyonya Susilo. Lah, Nyonya Susilo itu siapa tuh adik-adik? Nyonya Susilo itu guru sekolah minggunya Elena adik-adik. Elena sangat senang sekali dia bisa berkunjung ke tempat
Nyonya Susilo ini tadi. Tapi Elena itu ke sana di dalam seminggu itu, selain untuk sekolah minggu, dia juga untuk belajar menjahit dengan cuma-cuma adik-adik. Nah, Elena senang sekali kalau sedang berkunjung ke Nyonya Susilo ini. Sebelum Elena berangkat, ia melihat sepatunya lagi. Apakah sebaiknya ia pergi tanpa sepatu atau pakai sepatu ya? Karena sepatunya itu sudah jebol adik-adik, sepatunya itu sudah tidak memungkinkan lagi dipakai. Tanpa disadari oleh Elena, ayahnya itu sedang memperhatikan dengan sedih. Ayahnya mengerti bahwa Elena memang sangat membutuhkan sepatu baru karena sepatunya sudah jebol. Dan ia juga sering pergi menolong keluarganya itu adik-adik, ya ke sumur, ya tadi ke tempat Maria tadi. Nah, tetapi ayahnya itu tidak memiliki uang. Uangnya tidak cukup untuk membeli sepatu Elena adik-adik. Ayahnya hanya mengeluh. Ya. Kemudian waktu Elena mendengar ayahnya ini mengeluh, ia berkata dengan senyum, "Ayah, tidak perlu khawatir. Jika saya membutuhkan sepatu, pasti Tuhan Yesus akan memberikan kepada saya, Ayah." Kemudian ayahnya ini bilang seperti ini adik-adik, "Apa mungkin Tuhan Yesus itu peduli dengan keadaanmu, dengan keadaan sepatumu itu?" Ayahnya menjawab dengan kasar seperti itu adik-adik. Tetapi Elena tidak menjawab lagi. Elena hanya diam saja. Ia berpamitan kalau mau ke rumah Nyonya Susilo. Saya tak ke tempat Nyonya Susilo dulu ya, Ayah. Dari manakah Elena tahu tentang Tuhan Yesus ya adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Dari mana? Kok dia keluarganya itu tidak percaya Tuhan Yesus, tetapi kok Elena percaya kepada Tuhan Yesus? Elena pernah mendengar tentang Tuhan Yesus itu 4 tahun yang lalu. Waktu itu semua anggota keluarganya masih sehat adik-adik. Seorang yang sudah mengenal Tuhan Yesus sedang berkunjung di desanya si Elena dan membuka sekolah minggu di rumah tetangganya. Kemudian orang itu berkhotbah pada waktu malam, sehingga waktu itu bukan hanya Elena saja, tetapi adik-adiknya juga mendengarkan tentang cerita firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi hanya Elena yang mendengar dengan sungguh-sungguh. Elena berdoa, Elena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosanya dan tinggal di dalam hatinya. Sejak itu Elena menjadi milik Tuhan Yesus. Ia menjadi anak yang setia, melayani keluarganya. Hanya dia yang tidak sakit adik-adik. Keluarganya itu semua sakit-sakitan adik-adik. Kalau Tuhan Yesus mempedulikan saya sampai hari ini dan menjaga saya terhadap penyakit-penyakit saya, pasti Tuhan Yesus juga akan memberikan sepatu kepada saya. Elena berkata di dalam hatinya. Nah, kemudian pada waktu Elena masuk ke rumah Nyonya Susilo, dia sedang berada di rumah Nyonya Susilo itu adik-adik, ia melihat sebuah kotak di atas meja Nyonya Susilo itu adik-adik. Kemudian Elena sebelum memulai pelajaran menjahit, ada sesuatu, Nyonya Susilo bilang seperti ini, "Ada sesuatu yang akan saya tunjukkan kepadamu, Elena." Nyonya Susilo ini tersenyum kepada Elena. "Itu sepatumu, cobalah.
Mudah-mudahan sepatu itu cocok untukmu, Elena. Nyonya Susilo membuka kotak di atas meja dan memperlihatkan isinya kepada Elena. Adik-adik, Elena terbelalak, bersukacita adik-adik. Seakan-akan dia tidak percaya. Terima kasih banyak. Ia mengucapkan dengan wajah yang berseri-seri dan bersukacita. Belum lama ia berdoa, Tuhan sudah mengabulkan doanya. Ia yakin bahwa sepatu itu pasti cocok buat dia. Ya, begitu adik-adik. Dia kemudian bilang kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik. Engkau sudah menjawab doaku. Elena berdoa begitu kepada Tuhan Yesus. Dengan memakai sepatu itu dan berjalan menuju mesin jahit dan melakukan pekerjaannya dengan penuh semangat. Dia sangat senang adik-adik karena mendapatkan sepatu yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus melalui Nyonya Susilo ini tadi. Tetapi pada waktu Elena mau pulang, mukanya nampak sedih adik-adik. Kenapa dia sedih? Tiba-tiba dia teringat akan satu tugas rahasia yang belum dilakukannya di sore hari. Nyonya Susilo bertanya kepada Elena, kenapa kamu sedih seperti itu, Elena? Kenapa? Apakah kamu tidak suka dengan sepatumu itu? Elena menjawab dengan terus terang, tidak, saya itu suka, Nyonya Susilo. Tetapi ada satu hal yang saya tidak suka. Sore ini saya harus menjalankan satu tugas rahasia. Apa itu tugasnya adik-adik? Ternyata tugasnya itu Elena harus ke rumah dukun adik-adik. Ke rumah dukun gitu adik-adik. Aku harus ke sana, Nyonya Susilo. Sebenarnya aku tidak suka. Aku harus membawa baju-baju orang keluargaku diantar ke rumah dukun itu, kemudian tidak tahu harus diapakan oleh dukun itu sehingga ayahku itu percaya supaya kalau bajunya itu diberikan ke sana nanti mereka akan diberkati, diselamatkan. Karena dukun itu membacakan mantra-mantra di atas pakaian keluargaku itu. Dia bilang kepada Nyonya Susilo seperti itu. Lalu Elena berhenti dan menundukkan mukanya. Lidahnya terasa kaku untuk meneruskan ceritanya kepada Nyonya Susilo. Tetapi ia terus bercerita kepada Nyonya Susilo itu adik-adik. Elena terus bercerita kepada Nyonya Susilo. Mula-mula saya tidak taat. Saya mau supaya mereka itu tidak percaya dukun, Nyonya Susilo, tapi mempercayakan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak mau. Mereka katakan bahwa Tuhan Yesus membuat saya menjadi anak yang tidak taat. Padahal Tuhan Yesus itu menolong saya. Tuhan Yesus itu memberkati saya, Nyonya Susilo. Elena bercerita terus kepada Nyonya Susilo, adik-adik. Saya bingung. Saya adalah milik Tuhan Yesus. Saya tidak mau pergi ke dukun lagi sebenarnya, Nyonya Susilo. Apakah saya harus taat kepada orang tua saya untuk pergi ke dukun? Saya bingung. Kemudian Elena itu menangis adik-adik. Dia sangat bingung. Dia ingin supaya keluarganya itu percaya kepada Tuhan Yesus, tidak kepada dukun itu adik-adik. Kemudian dia menangis mengeluarkan air mata. Kemudian Nyonya Susilo bilang kepada Elena, Elena,
Tuhan Yesus hari ini sudah mendengarkan doamu tentang sepasang sepatu. Kamu sudah diberi sepatu oleh Tuhan Yesus. Sekarang marilah kamu berdoa supaya Tuhan mengubah hati ayahmu. Tuhan Yesus menyembuhkan seluruh keluargamu, sehingga seluruh keluargamu boleh percaya kepada Tuhan. Kemudian Nyonya Susilo mendoakan Elena adik-adik. Dia mendoakan Elena, kemudian ia mengizinkan Tuhan Yesus turut campur tangan di dalam persoalan hidupnya, supaya Tuhan Yesus itu campur tangan di dalam persoalan yang dihadapi Elena adik-adik. Setibanya di rumah, adik-adik, Elena menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menjawab doanya kepada ayahnya, kepada Luisa, juga kepada adiknya. Luisa itu iri. Elena, engkau itu kok bernasib baik? Engkau dapat belajar menjahit dengan cuma-cuma. Engkau sehat. Kemudian engkau diberi sepatu baru. Tetapi saya itu tidak mendapatkan apa-apa. Luisa bilang gitu. Saya tidak pernah mendapatkan apa-apa. Kemudian Elena menjawab begini adik-adik. Bukan begitu. Bukan nasib baik yang menyebabkan Elena, saya itu bukan diberkati, tetapi karena saya itu percaya kepada Tuhan Yesus. Ia memberikan apa yang menjadi kebutuhan saya. Elena bilang seperti itu kepada adiknya Luisa ini. Kemudian Elena pergi ke kamarnya adik-adik. Ia berdoa di sana agar Luisa, orang tua dan adik-adiknya yang lain mengerti akan kasih Tuhan Yesus dan mau menerima pertolongannya. Elena dengan sabar bahwa ia diperhatikan ayahnya itu melihat bahwa Elena ini sedang berdoa adik-adik. Kemudian ayahnya ini terharu. Waduh, aku kok minta pertolongan kepada dukun ya? Saat aku minta pertolongan kepada dukun itu, tetapi ia itu masih terus-menerus dikejar ketakutan. Ayahnya ini masih takut begitu adik-adik. Kemudian masih sakit juga. Sedangkan saat Elena meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus itu kelihatan bersukacita, kelihatan ada damai sejahtera. Begitu adik-adik. Nah, tapi saat Elena disuruh ke rumah dukun itu, Elena tidak bersukacita, hatinya sedih. Kemudian ayahnya memperhatikan Elena seperti itu. Adik-adik, kemudian ayahnya merenungkan hati ayahnya yang dulu keras itu adik-adik kemudian menjadi lunak. Ia mengambil satu keputusan bahwa ia berkata kepada Elena, Elena, sore ini kamu tidak usah ke rumah Pak Dukun lagi ya. Ayah dan ibumu akan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang kamu sembah Elena. Ayah memperhatikan kamu bahwa kamu itu saat kamu berdoa kepada Tuhan Yesus itu Tuhan mendengarkan doamu. Beda waktu ayah meminta pertolongan kepada dukun. Ayah masih merasa ketakutan. Ayahnya bilang seperti itu kepada Elena. Wah adik-adik, Elena senang sekali karena tidak disuruh ke dukun lagi. Elena begitu bersukacita karena ia tahu bahwa
Tuhan akan menjawab doanya dan Tuhan akan menolong supaya ayahnya ini tadi akan percaya kepada Elena, dan juga akan menolong keluarganya supaya keluarganya juga percaya kepada Elena. Percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Ya. Wah, berarti Tuhan Yesus itu mendengarkan doa kita, adik-adik. Begitu juga adik-adik. Tuhan akan mendengarkan. Kalau Tuhan sudah mendengarkan doa Elena, Tuhan juga akan mendengarkan doa adik-adik saat adik-adik menyerahkan setiap doa itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah cerita pada pagi hari ini. Biarlah menolong adik-adik supaya adik-adik terus bersandar kepada Tuhan Yesus dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Mari kita akan bersama-sama berdoa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong di dalam kami boleh mendengarkan cerita sekolah minggu. Berkati kami, anak-anak sekolah minggu GBI Shalom. Tuhan menolong kami semua supaya kami tetap bersukacita di dalam Engkau. Apapun yang terjadi, apapun masalah kami mau menyelesaikannya bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Kau menolong kami sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi terang dan saksi Tuhan dimanapun kita berada. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah online pada saat ini. Saya mengajak adik-adik kita akan pujikan hanya satu jalan ke surga. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan kita untuk ke surga. Pada saat ini kami berdoa, Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, melindungi setiap anak-anak sekolah minggu dan keluarganya dimanapun mereka berada. Berkati dan lindungi juga semua guru-guru dan pengerja sekolah minggu. Dan kami berdoa memohon kepada Tuhan, kiranya setiap hal yang saat ini sedang terjadi, Tuhan akan campur tangan dan semua akan menjadi kebaikan buat setiap kami. Biarlah iman kami semakin percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa.
Shalom adik-adik. Pada saat ini Bu Bambang ingin memberikan nasihat supaya adik-adik terhindar dari penyakit atau terhindar dari wabah corona. Yang pertama, setiap adik-adik mau keluar rumah, pakailah masker. Betul, pakailah masker. Kemudian setelah dari luar, cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, ya, cuci tangan supaya bersih, ya, tangan ini supaya bersih. Kemudian ingat, setiap hari adik-adik harus mulai suka makan sayuran, makan buah apapun, yang penting ada buahnya. Sayuran juga boleh, sayuran apapun, ya. Yang penting adik-adik harus mengkonsumsi buah dan sayuran. Juga adik-adik tidak boleh minum es, ya. Minumnya harus air putih, ya, supaya adik-adik tetap sehat, keadaan tubuhnya tetap kuat. Dan yang terakhir, adik-adik harus tidur siang, ya, supaya tubuh adik-adik ini tetap sehat sehingga penyakit tidak berani masuk ke dalam tubuh adik-adik semuanya. Oke? Nah, itu nasihat Bu Bambang. Ialah adik-adik tetap dijaga oleh Tuhan. Semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.